Shalom jemaat yang terkasih, berikut Partalisan 11 Januari 2026. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur luar biasa renovasi Klinik Utama Waluyo Jati sudah selesai. Itulah peran Bapak Ibu semua dan juga gereja-gereja di wilayah GKI Jatim. Ya, Bapak Ibu sekalian, Klinik Waluyo Jati adalah milik kita bersama, milik GKI seluruh wilayah Jawa Timur. Dan sejak awal pendirian, ini adalah kontribusi kita yang nyata tentang kesehatan masyarakat. Karena itu, apa yang menjadi partisipasi Bapak Ibu sampai hari ini dan akan datang adalah kontribusi kita bersama-sama. Setiap kita mungkin tidak bisa melakukan banyak hal yang besar, tapi setiap kita pasti bisa melakukan hal-hal kecil tapi dengan cinta yang besar. Karena itu, mari kita terus berpartisipasi. Dengan begitu, kita akan terus berkontribusi bagi masyarakat. Untuk itulah, Saudara, Klinik Utama Waluyo Jati menghadirkan kasih Tuhan Yesus untuk sesama. Maka jelas poliklinik ini adalah bukan profit oriented, bukan untuk cari untung, bukan, tetapi membagikan kasih Tuhan kepada siapapun, termasuk kita juga sudah kerjasama dengan BPJS, sehingga tetap bagaimanapun juga, ayo peran Bapak Ibu sudah, persembahan Bapak Ibu sudah punya nilai yang luar biasa untuk membagikan kasih kepada sesama kita. Prinsip pelayanan Klinik Waluyo Jati adalah melayani dengan hati, menolong dengan kasih. Kasih merawat, anugerah menghidupkan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pada hari ini, Minggu 11 Januari 2026, dilakukan perjamuan kudus pada semua kebaktian GKI Wiyung Royal Resident. Perjamuan kudus online hanya diibadah pukul 7.30 WIB. Bagi jemaat CD yang sakit dan membutuhkan pelayanan perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit, diharap keluarganya menghubungi majelis jemaat yang bertugas. Bagi jemaat anggota maupun jemaat simpatisan atau tamu, diharap mengisi form yang sudah disediakan. Hal ini untuk pendataan dan pemberitahuan kepada gereja asal. Sebagai ungkapan syukur, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung selama bulan Januari 2026. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai 18 WIB. Atau transfer ke BCA nomor 258-672-8889 atas nama GKI Wiyung, atau melalui scan QR Code melalui e-wallet. Makna persembahan sulung dapat dilihat dalam warta gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terlibat dalam merangkai bunga mimbar di tim dekor, dapat menghubungi Ibu Angel Setiawan. Kegiatan rutin minggu dan lain-lain dapat dilihat di warta jemaat, papan pengumuman, atau layar touchscreen di lantai 1. Demikian warta lisan minggu ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus pertama di tahun 2026
tema minggu ini, Yesus Sang Role Models, yang akan dilainkan oleh Pendeta Sutrisno. Sebelum lebih dalam kita memasuki ibadah, saya persilakan umat dapat memeriksa gadget masing-masing. Mohon dengan kasih untuk menonaktifkannya atau dalam posisi silent selama ibadah berlangsung. Terima kasih. Kini saatnya umat mengambil saat teduh dan berdoa secara pribadi untuk berjumpa Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat diundang berdiri. Dengan berdiri marilah kita memuliakan Tuhan dengan berlitani dari Mazmur 29 ayat 1 dan 2. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh adil, patut dipermulia. Maharaja yang kaya, lahir dari Maria, Tuhan yang telah menjadi serendah manusia, bagai roti yang surgawi, memberikan dirinya. Umat Tuhan kasih Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan Sang Pemelihara kehidupan. Kasih anugerahnya dilimpahkannya atas kita dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kasih dan anugerah serta damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dianugerahkan Tuhan bagi kita, Tuhan beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Tema ibadah kita hari ini adalah Yesus Sang Role Models. Mungkin kita pernah mendengar keluhan tentang hilangnya sosok teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada satu sisi ini benar, sebab sekarang kita sulit menemukan sosok yang kehidupannya secara utuh bisa diteladankan. Namun pada satu sisi yang lain, pernyataan itu tidaklah benar 100%. Sebab kita masih memiliki sosok teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus. Hal inilah yang diingatkan oleh Petrus dalam suratnya di 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya, jadi sepertimu.
setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Sebagai umat Allah yang telah menikmati kasih Kristus, maka kita ingin menjadi seperti Yesus. Sebagaimana yang kita nyanyikan tadi. Hanya saja, realitasnya kerap kali berbeda Bapak Ibu Saudara. Kita berulang kali melakukan hal-hal yang justru tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi batu sandungan bagi sesama. Karena itu, kepada setiap kita diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi, guna mengakui dan menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Bapak, inilah kami yang mengaku sebagai anak-anak-Mu. Kami yang sering menyatakan bahwa kami mengasihi-Mu. Kami yang mau seperti Engkau. Juga yang selalu berkata ingin mencondongkan hati kami kepadamu. Mengasihi tanpa batas. Mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan melakukan apa yang benar. Namun sejujurnya, kami sering ingkar janji. Kami mudah marah dan sering tersinggung. Kami membiarkan hati ini hanyut dalam kebencian dan kepahitan. Kami menolak berdamai dengan diri ini dan mengabaikan pengampunan untuk orang lain. Bahkan tak jarang pula kami melakukan
apa yang tidak Engkau kehendaki. Ya Yesus, bila kami merenungkan akan dosa-dosa kami yang berulang-ulang kami lakukan di hadapan-Mu, masihkah ada pengampunan-Mu ya Tuhan? Saat ini kami datang dan bersimpu di hadapan-Mu, memohon belas kasih-Mu. Bapa, ampunilah kami. Melalui undangan perjamuan kudus yang sebentar lagi kami nikmati, biarlah usapan kasih sayang-Mu melingkupi hati kami. Amin. Bila ku renungkan dosaku, Mari kita berdiri umat Tuhan. Bagi setiap kita yang mengakui dosa dan salahnya di hadapan Tuhan serta bertobat, maka berbahagia saudara karena Tuhan berkenan memberikan pengampunannya. Seperti yang tertuliskan dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8 demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah Tuhan bagi kita. Damai Tuhan besertamu juga. Damai Tuhan beserta dengan saudara. Mari kita bersama-sama memuja dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kusiapkan Hatiku Tuhan.
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Silakan duduk. Persembahan pujian dari Bapak Peter Solihin dipersilakan. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, kasih Tuhan melebihi segala-galanya. Terlebih bagi kita yang percaya, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Tak satupun. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun
sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Ya, terima kasih Pak Peter Sol yang mengingatkan kita bahwa kita punya sahabat yang tak akan pernah meninggalkan kita. Dan oleh karena itu seharusnya kita juga tak pernah meninggalkan dia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya sahabat yang begitu baik dan teramat baik, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai kami, yang senantiasa memahami tentang keberadaan kami, dan bukan hanya memahami dan mengenal kami, tetapi juga hadir bersama dengan kami untuk memberikan dukungan, penguatan atas hidup ini. Demikian juga kami percaya ketika kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab, Engkau menyertai kami ya Yesus. Engkau memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dalam Roh Kudus yang Kau anugerahkan atas kami. Sehingga biarlah apa yang boleh kami baca untuk kemudian kami renungkan bersama-sama dapat tertanamkan dengan baik dalam diri kami untuk mengubahkan seluruh kehidupan kami agar kehidupan kami ya Tuhan semakin lama semakin serupa dengan Engkau. Kami boleh benar-benar hidup meneladani Engkau dalam kehidupan ini. Mampukan hamba-Mu seorang manusia yang berdosa ini untuk bisa menjadi alat-Mu dalam melainkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu bungkuslah dia dalam Roh Kudus-Mu sehingga dia mampu menjadi alat-Mu dalam melainkan kebenaran firman-Mu itu. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Mari Tuhan kita bersama-sama membuka dari Matius pasal yang ketiga. Kita akan bersama-sama membaca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 17, di sana kita akan menemukan sebuah perikop yang diberikan judul Yesus dibaptis Yohanes. Saya akan bacakan dari terjemahan edisi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku?" Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus berbagai setiap kita yang belum mendengarkan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita boleh beribadah memasuki minggu yang kedua di tahun yang baru tahun 2026. Oleh karena itu mungkin ada beberapa yang belum saya berikan ucapan selamat tahun baru. Saya ucapkan selamat tahun baru, kiranya Tuhan memberkati kita di tahun yang baru tahun 2026 ini. Kita boleh menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Tema ibadah kita hari ini adalah Yesus sang role model. Bapak Ibu yang kasih oleh Yesus Kristus, ketika saya mencoba mencari iseng sebagai seorang pendeta, iseng mencoba mencari di ChatGPT, itu saya bertanya, role model itu apa sih? Muncullah ini, yaitu seseorang yang menjadi teladan atau panutan karena perilaku, sikap dan pencapaiannya yang patut ditiru, menginspirasi orang lain untuk membentuk karakter, mencapai tujuan dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Itulah menurut ChatGPT. Tidak tahu kalau menurut Bapak Ibu sekalian.
Apa role model itu? Bapak Ibu yang kasih oleh Yesus Kristus, tetapi yang intinya adalah orang yang kita contoh, orang yang kita berikan menjadikan model dalam kehidupan kita pasti bukan orang yang jelek, tetapi orang yang dalam kacamata kita adalah orang yang keren. Itulah yang kemudian kita jadikan role model. Dan bahkan sebenarnya dalam dunia pendidikan ada juga yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro yang dikenal dengan saya sudah mendukanya, yaitu trilogi pendidikan. Apa itu? Yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Di depan menjadi contoh dan teladan. Itulah guru yang dibayangkan dan dihayati oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua adalah Ing Madyo Mangun Karso. Di tengah membangun semangat atau kemauan. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Inilah yang menjadi penghayatan yang ada pada Ki Hajar Dewantoro yang terus dinafaskan kepada setiap pengajar. Dan inilah juga yang diharapkan menjadi bagian bagi setiap orang yang berada dalam posisi sebagai model bagi orang lain. Terutama seorang pemimpin dalam bentuk aspek apapun, maka diharapkan dia adalah orang-orang yang benar-benar mampu menghidupi kehidupan yang seperti itu. Ketika berada di depan, dia bisa menjadi teladan. Ketika dia berada tengah-tengah, dia bisa memberikan motivasi, memberikan sesuatu yang membuat orang bersemangat bersama dengan dia. Dan ketika dia berada di belakang, maka dia boleh memberikan dorongan supaya orang-orang yang mengikuti dia, orang-orang yang menjadikan dia sebagai model, mengalami sebuah perubahan. Menjadi semakin lama, semakin optimal, semakin menjadi kesaksian yang hidup. Tetapi ironisnya adalah ini. Seperti yang ada dalam liturgi kita tadi. Bahwa kita harus akui sedang mengalami krisis keteladanan pemimpin dalam semua aspek. Bukan hanya di dalam dunia, tetapi juga di dalam kerohanian pun. Bukan hanya di tengah-tengah kehidupan keseharian, di tengah-tengah kehidupan yang ada, tetapi juga dalam inti masyarakat yaitu keluarga sekalipun sedang mengalami sebuah krisis keteladanan. Sehingga oleh karena itulah kemudian kita menemukan sebuah realita bagaimana kehidupan keseharian kita ini seakan-akan tidak memiliki satu patron. Satu contoh, satu sosok yang bisa diteladani. Dan itulah yang kemudian membuat kehidupan kita mengalami situasi yang tidak kondusif. Inilah kondisi kita. Tetapi kita boleh bersyukur ketika kita boleh bersama-sama membaca bacaan kita tadi, ada sesuatu yang sedang ingin diteladankan oleh Kristus. Sebab kalau kita membaca bacaan kita tadi dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada kita bersama-sama pada hari ini. Yang pertama adalah keteladanan Yesus dalam mengarahkan diri. Mengapa saya mengatakan Yesus memberikan keteladanan kita dalam mengarahkan diri? Yaitu perhatikan dalam bacaan kita tadi dikatakan Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Sejak awal Yesus dengan bersengaja menuju kepada sungai Yordan, di mana di sana ada Yohanes Pembaptis yang sedang mengingatkan orang banyak yang nampaknya butuh sesuatu yang menyadarkan mereka tentang hidup. Dan disitulah Yesus ingin memberikan sebuah keteladanan bagaimana seharusnya hidup, mengarahkan diri kita kepada apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang bermakna. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus, berjalan dari Galilea menuju kepada Yordan. Dan jarak yang ditempuh bukan jarak yang pendek, tetapi cukup jauh. Ditambah lagi dalam perjalanan yang berjalan dengan kaki. Tetapi bukan hanya itu. Ketika kita membaca tadi, ketika Yesus berada di sana, bukankah Yohanes mengatakan, akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku. Yang kedua adalah Yesus memberikan keteladanan dalam gaya hidup. Meskipun dia adalah Allah, namun mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia dan berbela rasa dengan manusia. Dan bagi saya, inilah sebenarnya kekuatan iman kita.
terhadap Allah yang kita sembah. Bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang hanya bertata di surga semata, yang menyaksikan manusia dalam segala pergumulan dan tantangannya, tetapi Allah itu kemudian mau datang dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia, hidup sama seperti manusia, dan kemudian untuk memberikan kelepasan kepada manusia. Dan inilah yang ada banyak kali sekarang hilang. Pemimpin hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa mau tahu rakyatnya. Kalau toh datang ke rakyat hanyalah untuk mencari simpati supaya dipilih kembali. Tetapi berada di tengah-tengah rakyat untuk bersama-sama berbela rasa bersama dengan rakyat, sesuatu yang sulit untuk kita temukan sekali. Ketika saya masih kuliah dulu, saya sempat terlibat dalam pelayanan di Lembah Code, sebuah daerah yang ada di pinggiran sungai yang dibangun oleh Romo Mangun. Dan ketika saya berada bersama-sama dengan beberapa teman di sana melakukan pelayanan di sana, ada satu hal yang menarik yang saya perhatikan, yaitu tentang bagaimana orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang dianggap sebagai, maaf saya pakai bahasa vulgar, sampah masyarakat. Tetapi bagaimana Romo Mangun justru menaruh peduli kepada mereka dan kemudian membangun komunitas itu, memberikan bukan hanya tempat tinggal yang layak, tetapi juga memberikan beberapa fasilitas yang diharapkan di sana mereka mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Dia bukan hanya membangun tempat itu, tetapi juga mau tinggal bersama-sama dengan mereka dalam kurun waktu tertentu. Dan inilah yang menginspirasi kami untuk juga mau tinggal di sana, bergaul bersama dengan mereka, berbagi ilmu atas mereka, meskipun memang bukan perkara yang mudah, tetapi itu sesuatu yang bermakna. Dan Yesus lebih daripada itu. Dia yang adalah Allah yang begitu mulia, hadir menjadi manusia, dan bukan sekedar menjadi manusia, tetapi kemudian mendatangkan keselamatan bagi manusia. Yang ketiga, keteladanannya adalah ketaatan pada Allah. Meskipun dia tidak berdosa namun memberikan dirinya dibaptiskan oleh Yohanes untuk menggenapi kehendak Allah. Dan inilah bagi saya sesuatu yang luar biasa yang ada pada Kristus Yesus Tuhan kita. Dia tidak seharusnya dan bahkan tidak perlu dan tidak boleh seharusnya dibaptiskan oleh Yohanes. Dan itulah yang ditegaskan oleh Yohanes. Dia dengan sangat tegas mengatakan, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Karena Yohanes sadar betul bahwa Yesus adalah orang, bukan sembarang orang, tetapi dia adalah Allah. Dan oleh karena itu tak ada dosa yang ada dalam dirinya, tetapi justru datang menghadap kepada dia, yang mewartakan pertobatan itu, yang kemudian membaptiskan orang-orang yang bertobat itu. Cuma Tuhan kasih Yesus Kristus, keteladanan dalam ketaatan pada Allah, inilah yang bagi saya penting untuk kita renungkan. Ketika saya mencoba bermain ChatGPT, mencoba mencari ilustrasi sebuah khotbah, dan salah satu yang saya sedang cari itu adalah tentang ketaatan ini. Maka ada satu ungkapan yang menarik yang coba diungkapkan dalam ChatGPT itu, yaitu ilustrasi tentang kait. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan dan oleh karena itu mengatakan dia mengkaitkan kehidupannya kepada Tuhan. Tetapi persoalannya adalah mengkaitkannya macam apa? Apakah dengan mengkaitkan dengan tepat ataukah tidak? Ini yang menjadi persoalan. Mereka minggu memang datang mengkaitkan dirinya kepada Tuhan, tetapi tidak benar-benar masuk di dalamnya, hanya di pinggir. Memang mereka menyembah kepada Tuhan, memang mereka memuji nama Tuhan, memang mereka berdoa kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi hanya ada di pinggiran kaitan itu saja. Sehingga oleh karena itu ketika ada menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, maka mengalami kehidupan iman yang goyah dan oleh karena itu lepas. Yesus tak hanya sekedar mengkaitkan di pinggir kait itu. Dia menaruh iman percayanya, dia meletakkan ketaatan kepada Bapanya bukan di pinggir kait itu, tetapi masuk di dalamnya.
Sehingga oleh karena itu meskipun dia berada di atas kayu salib, mengalami penderitaan yang luar biasa, dia tidak tergoyahkan, tidak terlepaskan kaitnya itu karena mengkait dengan tepat. Dan keteladanan itulah yang didambakan oleh Yesus ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya menaruh iman dalam kata-kata, bukan yang menaruh iman dalam membaca Alkitab, bukan yang menaruh iman dalam berdoa, tetapi benar-benar mempercayakan, melekatkan kehidupan kita dalam tangan kuasa Allah, mempercayakan penuh kepada Tuhan. Dan itulah yang didambakan. Dan buah apakah dari kesemuanya itu yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus? Kalau kita membaca pada bagian akhir di sana, maka ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes dan kemudian keluar dari air itu, maka di sana disaksikan oleh Yohanes adanya kehadiran Roh Kudus seperti burung merpati dan suara dari surga yang meneguhkan identitas dia sebagai anak Allah. Dan inilah yang sebenarnya ditambahkan oleh Tuhan atas kita. Pengakuan tentang identitas kita sebagai anak Allah bukan keluar dari diri kita, bukan keluar juga dari orang-orang sekitar kita, tetapi keluar dari Allah. Inilah anakku yang terkasih. Dan itulah yang ada dan ditambahkan oleh Yesus. Sehingga oleh karena itu apa yang kita bisa dapatkan melalui kesemuanya itu? Ketika kita menghayati dan menempatkan Yesus sebagai sang role model dalam kehidupan kita, maka hidup ini harus mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus sebagai teladan atas kehidupan kita secara utuh. Tuh, nek gitu berarti saya tidak perlu bekerja, bukan. Ketika kita mengarahkan diri kita pada Tuhan sebagai sang teladan atas kehidupan kita, maka ketika kita menjadi seorang pekerja, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang dokter, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang guru, maka semua yang kita kerjakan bukan semata-mata untuk mendapatkan income. Bukan semata-mata untuk mendapatkan kenaikan jabatan, bukan semata-mata mendapatkan keuntungan, tetapi kesemuanya itu adalah karena kita ingin menghidupkan Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu bagi anak-anak kita, dan kemudian kita mendidik mereka dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, bukan supaya mereka mengasihi kita, bukan. Tetapi karena kita telah menikmati kasih Allah dalam Kristus Yesus. Dan oleh karena itulah kemudian kita mengasihi anak kita dengan totalitas. Ketika kita melakukan sebuah pelayanan dalam kehidupan kita menggereja, entahkah sebagai usher, entahkah sebagai singer, liturgos, pemain musik, apapun kita yang sedang kita lakukan dalam pelayanan itu, kita melakukan yang terbaik. Bukan semata-mata supaya kita dipuji karena kita melakukan apa yang terbaik, tetapi karena kita menyadari betul ini sebuah anugerah Tuhan dan ini sebuah kesempatan. Dan oleh karena itulah kemudian kita memberikan yang terbaik supaya nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang kemudian mengenal dan percaya dia dan menjadikan dia sebagai Tuhan di tengah-tengah kehidupan dia. Sehingga oleh karena itu ketika kita bersama-sama mengarahkan diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka disitulah kemudian kita akan memiliki hidup yang berintegritas. Karena identitas kita sebagai murid Kristus sungguh teguh menjadi bagian yang kita pegang. Bukan hanya katanya, bukan hanya seandainya dan seharusnya, tetapi itulah yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ada banyak kali kalau kita bersama-sama mencoba memperhatikan ketika kita tidak memiliki identitas kita dengan baik, dengan teguh, gampang kita digoyahkan. Dan itulah yang sebenarnya ketika saya mencoba merenungkan tentang pernyataan Yohanes baik dan betul. Apa yang diungkapkan Yohanes itu sesuatu yang tepat. Kenapa? Karena Yohanes betul sadar tentang siapakah dia, bahwa dia adalah hanyalah sebagai pembuka jalan dan oleh karena itu tidak pantas dia membaptiskan Yesus. Dan oleh karena itu ungkapan dia kepada Yesus, akulah yang perlu dibaptiskan olehmu adalah tepat. Tetapi
Justru pada yang saat yang sama, itu ketika tidak disikapi dengan tepat oleh Yesus dengan pengenalan identitas dirinya dengan utuh, akan membuat dia menyimpang. Karena Yesus tahu betul tentang identitasnya dengan utuh, maka respon yang diberikan oleh Yesus kepada Yohanes adalah dengan mengatakan, biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus tahu betul tentang identitasnya sebagai anak Allah. Dia tahu betul identitas dari Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan, dan oleh karena itu hidupilah identitas mereka. Dan itulah juga yang seharusnya menjadi bagian dalam depan kita. Kita adalah menyebut diri kita sebagai anak Allah. Yang itu berarti kita adalah orang-orang yang menghidupi atau orang-orang yang meneladankan atau orang-orang yang memiliki kesamaan dan kemiripan dengan Allah. Kita menyebut diri kita sebagai murid-murid Kristus, dan oleh karena itu maka seharusnya lah hidup kita meneladankan kepada Kristus. Dan itu berarti Yesus adalah yang terutama dan yang pertama yang menjadi role model dalam kehidupan kita. Bisa saja di sekitar kita menyajikan sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi ketika itu mulai menghindarkan kita dan menjauhkan kita dari Kristus Yesus Tuhan kita, maka kita bisa bersikap dengan tegas. Contoh konkretnya apa, Pak Tris? Yang baik tetapi itu bisa membuat kita tersesat. Contoh yang sederhana adalah ajaran-ajaran yang kita dapatkan. Ada banyak ajaran baik, betul. Ada banyak ajaran yang dilandaskan kepada Alkitab benar. Tetapi mari kita perhatikan bersama-sama tentang apa yang ada di sana. Kalau orang mengalami penderitaan, maka kalau dia ingin terlepaskan, cukup dalam doa. Benar. Datanglah kepadaku, hai engkau yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang diungkapkan oleh Yesus. Betul. Tetapi ingat, itu bukan bagian akhir. Tetapi ada bagian lanjutannya. Dan ikutilah aku memikul salib. Inilah yang kerap kali tidak kemudian diberikan tempat, yang ada adalah pada bagian depan saja. Kalau menjadi pengikut Kristus maka kita mau datang kepada dia, maka dia akan melepaskan. Sehingga oleh karena ini tidak pernah kita berikan perhatian dengan baik. Kita lupa identitas kita adalah meneladani Kristus. Bukan hanya mendapatkan kepuasan diri, bukan hanya mendapatkan kelepasan diri, tetapi meneladani Kristus dalam segala penderitaan, kesesakan, dalam segala ketidakberdayaan. Maka kita meneladani Kristus yang menanggung kesemuanya itu dalam kesetiaan. Sehingga ketika ini yang menjadi bagian yang utama dalam depan kita, melupakan bagian yang ini, itulah yang membuat kita kemudian gampang kecewa. Gampang kemudian mengatakan, buat apa lagi aku berdoa kalau ternyata Tuhan tidak menjawab. Buat apa lagi aku bersandar kepada Tuhan ketika Tuhan tidak bisa aku andalkan. Padahal di bagian ini, ikutlah aku. Pikulah salibmu. Yang itu berarti berdamailah dengan segala kesesakan, berdamailah dengan segala penderitaan, berdamailah dengan segala ketidaknyamanan sebagai sebuah ekspresi iman kita bergantung penuh kepada Allah. Maka dalam kehidupan yang seperti itulah yang sesungguhnya kalau kita tidak sikapi dengan tepat, membuat kita tanpa sadar berpaling kepada Tuhan. Dan ini mulai banyak. Ada banyak orang yang tak lagi setia dalam doa. Ada banyak orang yang tak lagi taat kepada Tuhan karena kecewa dengan Tuhan. Memang kalau dikatakan tentang agama dalam KTP pasti ada agamanya. Tetapi apakah menghidupkan agamanya itu tunggu dulu. Kenapa? Karena melihat ini. Bahwa aku ketika berada dalam pergumulan, berada dalam kesesakan, cukup dengan doa semuanya beres. Padahal ada bagian ini.
ikutlah aku, pikulah salib. Umat Tuhan kasih Yesus Kristus. Sehingga oleh karena itulah kerap kali saya mengingatkan kepada kita. Ketika mendengarkan khotbah siapapun termasuk saya di dalamnya. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Cermatilah dengan sungguh-sungguh. Pertemukan kembali dengan Alkitab. Untuk apa? Supaya kita tidak kehilangan identitas kita sebagai anak Allah. Identitas kita sebagai murid Kristus. Yang itu berarti menempatkan Kristus sebagai sentral. Sebagai segala-galanya. Dan dalam kehidupan iman yang seperti itulah. Maka sesungguhnya barulah kita bisa mempersaksikan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita secara utuh. Disitulah kita sudah menghidupi kehidupan yang menempatkan Kristus sebagai role model dalam kehidupan kita. Bukan pendeta role modelnya, bukan pengkhotbah role modelnya, tetapi Kristus role modelnya. Karena memang dialah yang sepatutnya menjadi role model dalam kehidupan kita, bukan manusia. Sebab seorang pendeta, seorang pengkhotbah bisa jatuh dalam dosa, tetapi Kristus tidak. Seorang pendeta, seorang pengkhotbah bisa saja salah memaknai firman Allah, tetapi Kristus tidak. Seorang pendeta bisa saja mencederai umatnya, tetapi Kristus tidak ada niatan sama sekali untuk mencederai umatnya. Dan oleh karena itu, tempatkanlah Kristus sebagai role model dalam kehidupan kita. Tetapi saya sadar, ketika kita bersama-sama menempatkan Kristus sebagai role model dalam kehidupan kita, bukan perkara yang gampang, sulit. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Sulit untuk meladankan dia. Iya, betul. Karena dia adalah Allah. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Sebab itu sebuah proses yang berjalan seumur hidup. Sehingga ketika kita mulai menjadi lelah, mulai menjadi frustrasi, karena kita berulang kali gagal meladankan dia dalam kehidupan kita, maka itulah makna perjamuan kudus ini. Bagi kita yang lemah, bagi kita frustrasi, bagi kita yang sudah merasa tidak berdaya, datanglah ke dalam meja perjamuan kudus ini, menikmati roti dan anggur yang mengingatkan kita kepada pengorbanan Kristus, yang mengorbankan tubuh dan darahnya untuk keselamatan dunia. Nikmatilah roti dan anggur yang menyegarkan bukan hanya secara fisik jasmani semata, tetapi iman kita diteguhkan untuk semakin melekat kepada Dia. Nikmatilah meja perjamuan kudus ini. Karena di sanalah kita boleh menikmati persekutuan dengan Kristus secara intens, secara dalam. Sebab sebagaimana roti dan anggur itu ketika kita nikmati menjadi satu kesatuan yang tak pernah terpisahkan. Demikian juga ketika kita tinggal dalam Dia dan Dia tinggal dalam kita, maka kita menjadi satu kesatuan yang tak mungkin bisa dipisahkan. Seperti lagu Pak Peter tadi, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaan? Tidak. Kesesakan? Tidak. Tak ada. Yang memisahkan itu adalah diri kita sendiri kerap kali. Karena kecewa, karena tidak lagi menghidupi identitas kita sebagai umat Allah, anak Allah yang tepat dan utuh. Dan oleh karena itu, jadikanlah Yesus sebagai role model dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Satu persembahan pujian dari Paduan Suara Bethlehem.
kita di sepanjang tempat dan segala abad. Marilah kita nyatakan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari kita menyerahkan doa-doa syafaat kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur. Di tengah-tengah kehidupan kami yang kerap kali kami mengalami begitu banyak kesulitan untuk mendapatkan keteladanan, mendapatkan contoh, menjadi seorang manusia yang benar di hadapan Tuhan. Namun Engkau mengingatkan kami pada satu contoh teladan yang begitu kuat yang bisa kami jadikan sosok model kami, yaitu Kristus Yesus Tuhan kami. Dan oleh karena itulah ya Tuhan, mampukan kami untuk mengarahkan diri kami kepada Engkau dan menjadikan Engkau sebagai teladan, sehingga kami bisa menteladankan Engkau dalam kehidupan kami sehari lepas ke sehari. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, oleh karena itu kami juga berdoa untuk setiap orang yang Kau tempatkan dalam posisi sebagai seorang pemimpin, terutama untuk pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Bapa, mampukanlah mereka untuk bisa memberikan keteladanan yang baik bagi setiap anggota masyarakat. Bila kepada mereka niatan yang baik untuk menjalankan tugas kepemimpinannya, sehingga bila dengan demikian ya Tuhan, mereka patut menjadi contoh dan teladan bagi setiap anggota masyarakat. Bapa, kami sadar mereka bukan manusia yang sempurna, dan oleh karena itu kami mohonkan kuasa yang berasal daripada-Mu Engkau anugerahkan atas mereka, sehingga mereka bisa hidup sebagai seorang pemimpin yang baik dan benar. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami juga serahkan dalam doa kami untuk beberapa daerah yang punya potensi mengalami bencana, terutama di tengah-tengah kondisi curah hujan yang begitu tinggi, ada banyak kali terjadi banjir dan tanah longsor ya Tuhan. Bapa, kami mohonkan kemurahan-Mu, sehingga bila Tuhan kami bisa melakukan antisipasi dengan tepat dan juga penanganan dengan baik, sehingga dengan demikian korban itu bisa diminimalkan sedemikian rupa. Upaya-upaya orang-orang yang berada dalam posisi sebagai relawan, berilah kepada mereka ya Tuhan hikmat, kuasa, dan perlindungan-Mu, sehingga mereka bisa melakukan tugas dan peran mereka yang mulia itu dengan baik dan benar. Kami serahkan juga dalam doa kami ya Tuhan untuk gereja-Mu dimanapun Kau tempatkan, terutama untuk jemaat-Mu yang ada di GKI Wiyung Residen ini. Bapa, mampukanlah gereja-Mu ini menjadi salah satu tempat di mana Engkau sedang mempersaksikan karya-Mu di tengah-tengah masyarakat ini. Oleh karena itu mampukanlah kami ya Tuhan untuk benar-benar menempatkan Engkau sebagai Allah yang bertata tengah-tengah hidup gereja ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh belajar bersama-sama menempatkan Engkau sebagai sang penguasa atas kehidupan kami gereja. Sehingga oleh karena itu apapun yang kami kerjakan dan kami mikirkan serta kami lakukan, maka kesemuanya Tuhan turut dengan apa yang Kau inginkan untuk terjadi dalam kehidupan kami gereja tempat ini. Bila kepada kami kepekaan untuk menangkap kehendak dan rancangan-Mu dalam kehidupan gereja kami, sehingga kami boleh tetap tinggal di dalam apa yang Kau inginkan untuk kami kerjakan dan lakukan. Kami serahkan juga dalam doa kami ya Tuhan, terutama untuk perencanaan mengadakan retreat badan pelayanan, pengurus badan pelayanan, demikian juga majelis jemaat. Bapa, mampukanlah setiap kami untuk boleh mempersiapkan dengan baik. Mampukan kami melalui acara retreat ini ya Tuhan untuk menyamakan persepsi, menyamakan tentang apa yang harus kami kerjakan bersama-sama, sehingga terjadi sebuah sinergi yang utuh, agar karya layanan itu ya Tuhan dapat kami hadirkan dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu semata. Kami serahkan juga ya Tuhan upaya untuk membentuk panitia Paskah. Bapa, bila Engkau boleh berkati sehingga dengan berkat yang berasal daripada-Mu, bila panitia Paskah itu segera terwujudkan dengan baik, karena mereka harus mempersiapkan segala rangkaian acara Paskah itu sehingga semuanya boleh berjalan dengan indah untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu.
Gerakkanlah hati orang-orang yang Kau pandang sebagaimana yang Kau inginkan menjadi seorang pengurus atau menjadi anggota panitia Paskah itu, sehingga biarlah Tuhan dengan mereka boleh tergerakkan hatinya untuk terlibat dalam pelayanan ini, maka susunan itu dapat terciptakan dengan baik sehingga kami boleh bersama-sama melakukan peran kami masing-masing dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu semata. Kami serahkan juga dalam doa kami ya Tuhan untuk setiap anggota jemaat kami, terutama mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Ada banyak kali kami menyaksikan ya Tuhan, kehidupan anggota jemaat kami di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat. Bapak, oleh karena itulah tolonglah mereka, kuatkanlah mereka, bukakanlah jalan atas mereka, sehingga mereka bisa melewati masa-masa yang begitu sulit dan berat ini dalam pertolongan yang berasal daripada-Mu. Bila cinta kasih-Mu-lah ya Tuhan, yang membuat mereka tetap melekat kepada Engkau dan mempercayakan hidup mereka dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan juga mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Bapa, lawatlah mereka dalam kondisi keterbatasan fisik yang mereka alami, sehingga dengan lawatan yang berasal daripada-Mu itulah Tuhan, ditambah dengan jamahan tangan kuasa-Mu, maka mereka boleh mendapatkan kekuatan iman untuk terus bersandar kepada-Mu. Mereka boleh menyaksikan cinta kasih-Mu yang terus Engkau limpahkan atas mereka, dan bahkan mereka boleh merasakan bagaimana Engkau berkarya tengah-tengah kelemahan fisik mereka. Melalui obat-obatan, perawatan dokter perawat yang ada, mereka boleh mendapatkan kondisi kesehatan yang semakin membaik. Dan oleh karena itulah ya Tuhan, kami percayakan setiap anggota jemaat kami yang sedang dalam kondisi kesehatan tidak baik. Bapa, kami mohonkan kemurahan-Mu. Engkau jamah mereka, Engkau berkati mereka, dan Engkau pulihkan mereka. Bukan hanya dari sakit penyakit, tetapi iman mereka semakin teguh kepada Engkau. Kami serahkan juga dalam doa kami ya Tuhan, untuk setiap orang yang Kau perkenankan melayani kami dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Bapa, bila Engkau berkati mereka, sehingga dengan berkat yang berasal daripada-Mu mereka boleh menikmati sukacita dalam segala karya layanan mereka. Kami serahkan juga dalam doa kami ya Tuhan, orang-orang yang Kau berikan tempat yang begitu yang indah dalam kehidupan kami bersama sebagai sebuah jemaat yang mensupport kami dalam kehidupan menggereja kami. Baik itu Putri, demikian Suska, Susan, Pak Piri, dan Pak Arif. Bapak, mampukanlah mereka untuk memerankan peran mereka masing-masing dengan baik, sehingga kehidupan menggereja kami boleh tertata dengan baik dalam kondisi yang baik, sehingga kami boleh menikmati kenyamanan, baik itu dalam peribadahan, demikian juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga melalui kesemuanya Tuhan, kami boleh mengarahkan diri kami kepada peran kami masing-masing dengan baik. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Doa kami yang jauh daripada sempurna ini, bila hanya kami mohonkan dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kami Majelis Jemaat dan anggota Jemaat GKI Wiyung Royal Residence beserta dengan simpatisan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Sutrisno. Persembahan pujian dari Bapak Peter Solihin dan juga PSB serta seluruh pelayan ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara. Selamat datang kepada umat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di GKI Wiyung Royal Residence. Mungkinkah ada yang baru pertama kali hadir? Dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih. Dengan senang hati kami menanti kedatangan Ibu pada kebaktian selanjutnya. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan dengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan. Sebab firman yang akan dibacakan ini bukan sekedar pengantar, melainkan panggilan untuk memberi hati yang tulus dan berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mari dengan hati penuh syukur dan sukacita, kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil menyanyikan pujian, ku bersyukur padamu.
lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau memberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jemaat diundang berdiri, kita akan nyanyikan bait kedua. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita bawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur karena lebih daripada yang kami pikirkan atau kami bayangkan. Engkau telah memberkati kami, baik itu kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang lain. Saat ini kami ingin menyerahkan persembahan ini. Pakailah untuk alat kemuliaan-Mu. Dan pakailah juga diri ini semakin hari semakin berkenan kepadamu. Di dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Marilah kita kembali dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Tuhan yang telah diperbarui dalam tuntunan firman-Nya. Sehingga kehidupan kita dapat meneladankan Kristus. Kita harus membawa berita.
dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, rahmani dan cemerlang. Umat Tuhan kembali dalam hidup keseharian dengan mengarahkan diri kepada Tuhan. Kami rindu mengarahkan diri kami kepada Tuhan senantiasa. Jadikanlah Yesus sebagai role model atas kehidupan kita. Syukur kepada Allah, Terpujilah nama Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Cinta kasih Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dianugerahkan atas kita dalam penyertaan Roh Kudus yang memampukan kita untuk senantiasa taat kepadanya dan memampukan kita untuk hidup bersandar kepada Dia sehingga kita boleh menjadikan Dia sebagai role model dalam kehidupan kita sehingga nama Kristus diagungkan dan dimuliakan sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ibadah sudah selesai, biarkan setiap kita mengambil saat teduh untuk berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.